Batu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali di sini saya Fepti Ismiatun dapat menemani waktu menjelang berbuka seluruh pemirsa Batu TV dalam acara Kurma Kuliah Ramadan. Program ini akan menemani Anda selama bulan Ramadan melalui diskusi dan pembahasan yang menarik dalam dunia Islam. Tentu hari ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh narasumber. Beliau merupakan sosok dan tokoh pendidikan yang sangat inspiratif, inovatif, dan tentunya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Prof. Mashkuri. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Prof. Mashkuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya segar sekali ya Prof ya. Mungkin karena ini sangat segar sekali. mungkin karena sudah menjelang berbuka ya Prof ya, makanya kok segar sekali. Baik. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Prof. Mashkuri karena kehadiran Prof. Mashkuri ini sebenarnya sangat tepat sekali dengan tema kita yang akan kita usung pada sore hari ini, yaitu tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kita tahu bahwa membentuk jiwa kepemimpinan itu tidak instan ya Prof ya, tidak mudah. Butuh proses yang panjang sehingga jiwa kepemimpinan itu dapat terbentuk secara sempurna. Nah, menurut Prof. Mashkuri sendiri, bagaimana sih ketentuan atau mungkin kriteria dasar-dasar menjadi seorang pemimpin yang baik di era saat ini? Karena kan tantangannya berbeda ya Prof ya, antara era dulu dan juga era sekarang. Silakan Prof. Baik, Bu Fepti. Kepimpinan dalam perspektif Islam, tentu seseorang menjadi seorang pemimpin itu tidak serta-merta, tetapi melalui satu proses panjang, yaitu dengan proses edukasi, pendidikan, pembelajaran, bahkan juga pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui itu menjadi bagian dari pembentukan proses kepemimpinan itu sendiri. Nah, ini tidak bisa lepas dari sebuah habituasi. Jadi pembiasaan-pembiasaan di dalam lingkungan kita, bagaimana kita ini bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain. Misalnya orang tua kita ini begitu percaya kepada putra-putrinya, lalu kemudian juga mendidik putra-putrinya untuk mandiri. Kemudian putra-putrinya dalam hal ini juga selalu dibimbing, diarahkan menjadi orang baik. Itu menjadi bagian dari satu proses edukasi di dalam mempersiapkan seorang pemimpin. Nah, di dalam Islam, jadi seorang pemimpin itu pertama adalah ketakwaannya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketakwaannya itu, takwa itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahiyah. Jadi menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu ketakwaan. Nah, ketakwaan inilah yang menjadikan dasar pijakan seseorang itu untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di dalam Islam itu sendiri. Tetapi harus dipahami bahwa setiap individu itu sesungguhnya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing diri kita itu adalah pemimpin. Jadi orang yang mengarahkan sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari untuk berbuat kebajikan, dia setiap langkahnya berpikir hal-hal yang bersifat positif. Dia bergabung dengan sebuah komunitas yang positif. Dia selalu bisa memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat yang ada di lingkungannya. Itu positif. Ini kan mendrive seorang diri mendrive terhadap dirinya. Kulukum ro'in.
masing-masing diri kita itu pemimpin. Jadi membimbing diri kita untuk berbuat kebajikan, baik itu tanggung jawab individu maupun tanggung jawab sosial dalam hal ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Baik itu secara duniawiyah maupun secara ukhrawiyah. Nah, secara duniawiyah adalah secara kasat mata kita lihat dari prestasi-prestasi yang telah dia raih, sekali atau yang telah dia lakukan, dan kemudian dia harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lakukan itu. Nah, menjadi seorang pemimpin ini tidak serta-merta kemudian sukses begitu, tetapi menjadi seorang pemimpin ini dia bagaimana mampu merangkul seluruh elemen, tetapi mereka juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa amarahum sura bainahum. Jadi segala macam urusan itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah musyawarah. Wa amarahum sura bainahum wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah atau mufakat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan harmonisasi di dalam kepemimpinan. Maka seringkali saya katakan, Bu Fepti, bahwa di dalam sebuah organisasi ini akan tergantung kepada seorang leader ya. Jadi bagaimana seorang leader ini dia bisa melakukan satu langkah-langkah koordinasi, langkah-langkah menggerakkan, langkah-langkah mengharmonisasikan. Jadi tidak cukup dengan sekedar koordinasi, tapi juga harus harokah, ada harokah, menggerakkan kita. Tapi juga untuk harmonisasi. Harmonisasi ini supaya rancak seluruh unsur bergerak, mencapai satu tujuan. Maka peran dan fungsi kepemimpinan itu adalah mempengaruhi orang lain. Kalau mereka tidak bisa mempengaruhi orang lain, mereka bukan menjadi seorang pemimpin. Ini menarik sekali ya Prof. Tadi saya tangkap bahwa Prof. Masyuri mengatakan bahwa kita masing-masing itu disiapkan menjadi seorang pemimpin. Tapi mungkin paling tidak memimpin dirinya sendiri. Betul, tapi kan betul. Memimpin diri sendiri dengan memimpin banyak orang tentu berbeda dong Prof. Iya. Nah di sini saya kepingin mendengarkan pengalaman mungkin dari seorang Profesor Masyuri, the man behind majunya Universitas Islam Malang ini ya. Kira-kira sharingnya apa sih kira-kira ketika kita memimpin banyak orang, satu institusi dengan ragam mungkin kepala, pendapat yang berbeda, itu seperti apa? Ya. Bagaimana Prof bisa menyatukan itu semua sehingga Unisma ini bisa maju misalnya seperti Ya. itu? Jadi memang salah satu kunci untuk membawa satu institusi atau organisasi itu bisa maju, itu tidak mudah. Memang di dalamnya ada beragam kepentingan. Selama kita bisa menciptakan keharmonisan satu sama lain, kerukunan satu sama lain, maka energi kita akan semakin kuat. Dan pemimpin ini jangan sampai kemudian melakukan satu tindakan-tindakan yang banyak merugikan orang lain. Ya, betul. Tetapi juga dia harus berusaha untuk meng-create kreasi inovasi yang menunjukkan satu prestasi. Dan itu bisa dibanggakan oleh seluruh elemen yang ada di dalam institusi. Itu. Menjadi role model begitu ya Prof ya? Betul. Dan bahkan saya katakan, jangan sampai kemudian menjadi seorang pemimpin ini aji mumpung. Iya. Aji mumpung itu mumpung saya jadi pemimpin dan kemudian dia semena-mena. Iya, betul. Apalagi untuk kepentingan dirinya. Iya. Kalau sudah demikian, maka mereka sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dia bekerja dengan tulus ikhlas, dengan jujur, maka keikhlasan mereka dan kejujuran mereka itulah yang orang lain akan enggan untuk tidak mengikuti, tetapi betul. Justru mereka akan bisa mengikuti dengan baik. Nah, orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang jujur, itu biasanya kerjanya totalitas. Bu Fepti, tidak lagi setengah-setengah. Maka menjadi seorang pemimpin pun juga jangan diukur waktunya. Bisa saja ngantor mulai jam 8 sampai jam 2 misalnya saja. Baik. Jangan berharap kita akan bisa sukses. Jadi
waktu yang kita gunakan untuk memimpin itu sesungguhnya 24 jam. Iya. 24 jam, bahkan kalau perlu Allah memberikan kesempatan lagi 24 jam kira-kira masih kurang, atau 26 jam masih kurang kira-kira dalam sehari semalam. Betul sekali, Prof. Baik, jadi ini merupakan diskusi yang sangat menarik ya, Prof ya, karena saya yakin bahwa di dalam jiwa seseorang itu memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa kepemimpinan di zaman dulu dan sekarang tentu kondisinya berbeda ya, Prof ya. Tantangannya juga berbeda. Tapi kira-kira kepemimpinan ala Rasulullah, yang mana yang mungkin masih bisa kita adaptasi untuk memimpin satu lembaga atau institusi atau banyak orang yang masih bisa kita terapkan pada zaman modern seperti saat ini. Jadi kalau Rasulullah itu begini, jadi pemimpin itu adalah, atau kepimpinan itu adalah amanah. Jadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata dari manusia. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi seorang khalifah, beliau tidak kemudian bersenang-senang, tetapi yang diungkapkan pertama kali adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menunjukkan bahwa semuanya dikembalikan lagi kepada Allah. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai para sahabatku semuanya, bahwa saya yang ditunjuk menjadi seorang khalifah ini bukanlah saya orang yang paling pandai, orang yang paling cakap, tetapi saya adalah orang yang memiliki beban yang sangat berat. Maka dari itu, berikanlah nasihat-nasihat pada saya, berikan masukan-masukan kepada saya, agar supaya saya bisa memimpin itu dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi support system itu sangat penting ya, sangat Prof penting ya? sekali. Baik. Maka selalu saya katakan, Bu Fepti, bahwa kuncinya kebersamaan menjadi seorang pemimpin itu. Selama semua bisa digerakkan dan diharmonisasikan dan bekerja dengan tulus ikhlas, insya Allah kita akan sukses. Nah, di dalam sebuah institusi, itu banyak strata sosial, atau mungkin juga bisa dikatakan ya ada satu struktur yang ada di masing-masing institusi itu. Maka ada cleaning service, ada security, ada bagian administrasi, ada dosen, ada dekan, ada rektorat, ada yayasan dan sebagainya. Itu kalau di tingkat universitas. Ini tidak bisa serta-merta yang menjadi seorang pemimpin itu mengatakan saya yang paling hebat. Tidak. Tetapi justru selalu saya katakan, orang yang hebat itu adalah orang yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Betul. Misalnya seorang cleaning service, dialah sesungguhnya yang hebat daripada rektornya. Karena dia yang langsung melakukan pekerjaan itu. Ya. Dan siapa yang membanggakan? Yang membanggakan adalah pimpinannya. Baik. Itu dia orang yang luar biasa. Baik. Dia bisa menjadi seorang cleaning service yang bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya. Begitu pula seorang yang bagian taman itu bisa indah, bukan rektornya yang hebat, tetapi yang bagian taman yang hebat. Maka disinilah supporting subsistem yang ada di dalam organisasi itu sangat penting sekali. Maka suatu saat saya mengatakan di Unisma itu ada namanya Pak Mundir. Pak Mundir itu adalah seorang taman bagian cleaning service. Dia mengatakan, Pak Rektor, kampus Unisma itu sudah hebat. Dari sisi kampusnya megah, lingkungannya bersih, dosennya banyak yang profesor, banyak yang doktor, mahasiswanya dari 34 negara, lalu kemudian hampir 500 mahasiswanya dari luar negeri. Apanya lagi yang kurang? Hebat semuanya. Tapi sayang Pak Rektor, kantornya Pak Rektor belum dilakukan untuk tempat istighosah. Saya langsung mengatakan subhanallah, jangkauan pola pikir seorang cleaning service ini mengalahi jangkauan pemikiran rektor di sini. Baik. Maka meja kursi yang ada di kantor saya keluarkan itu untuk apa? Istighosah, memenuhi inspirasi dan masukan dari seorang cleaning service. Baik. Inilah yang saya katakan bahwa seorang rektor sekalipun dia dalam sisi-sisi tertentu
tidak bisa menjangkau pemikiran-pemikiran yang lain kecuali subsistem dari seluruh komponen yang ada. Baik, luar biasa sekali. Ini diskusi yang sangat menarik ya Prof ya, karena banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari cerita seorang Prof Mashkuri ini. Baik, Prof Mashkuri, seperti yang saya tangkap bahwa subsistem itu menjadi komponen yang sangat penting ya Prof ya dalam sebuah kepemimpinan. Dan kita juga tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau merupakan role model terbaik sepanjang masa ya Prof ya. Nah, kira-kira menurut Prof Mashkuri, apakah ada contoh kepemimpinan beliau di mana beliau memimpin banyak orang yang mana pelajarannya bisa kita ambil di kepemimpinan zaman sekarang, Prof? Ada dan menarik sekali. Oke, Prof, kita tahan dulu diskusi kita karena ada jeda setelah ini. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Baik pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi berjumpa bersama kita pada segmen kedua dan masih membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Baik, Prof Mashkuri, kita tadi sempat tertahan ya untuk membahas kira-kira pelayanan Rasulullah zaman dulu yang sekiranya masih bisa kita ambil pelajarannya untuk diimplementasikan oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang itu sesungguhnya seperti apa sih, Prof? Ya, tadi saya katakan memang ada suatu hal yang sangat menarik. Kepemimpinan Rasulullah itu adalah berdimensi amanah yang tadi saya katakan. Yang kedua adalah kepemimpinan Rasulullah itu adalah sebagai khotimah, sebagai pelayan. Kita melihat bahwa ketika perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, dan itu membutuhkan waktu berhari-hari, hingga bekal untuk makanan, minuman tuh habis itu Bu Fepti. Pada saat itu Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pembantunya ya, jadi khotimahnya itu adalah yang bernama Abdullah bin Uraikid. Beliau bertiga menuju ke Madinah. Pada saat menuju di Madinah kehabisan bekal, bahkan Abdullah bin Uraikid sebagai pelayan, pembantu, itu justru mau pingsan. Jadi majikannya nggak pingsan ya, temannya majikan Abu Bakar As-Siddiq tidak pingsan, justru Abdullah bin Uraikid mau pingsan. Maka disitulah Rasulullah berhenti, Abu Bakar berhenti, Abu Bakar mencari bekal makanan dan minum. Yang ada pada saat itu hanya ada domba, dan domba itu kering kerontang. Kurus lah bahasa sekarang. Iya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencari siapa pemilik domba itu. Tanya kepada orang-orang, keliling sana kemari, dan ditemukanlah yang punya yang bernama Ummu Ma'bad. Nah pada saat itu Ummu Ma'bad ditanya, apakah benar domba ini milikmu? Iya, kata Ummu Ma'bad. Tetapi pada saat itu tidak kemudian apakah ini milik Ummu Ma'bad, karena sama-sama belum kenal. Iya. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada orang yang pemilik domba yang bernama Ummu Ma'bad itu, wahai sahabatku, kata Abu Bakar, ini kami sedang mau menuju ke Madinah. Kami kehabisan bekal, makanan maupun minuman. Lalu ada pula di antara kami ini ada yang hampir semaput ini. Bolehkah domba ini kami perah susunya? Apa kata pemilik domba? Bagaimana mungkin? Sedangkan domba ini adalah kurus kerontang. Tidak mungkin ada air susunya.
Lalu Abu Bakar As-Siddiq tetap menyampaikan, wahai sahabatku, andaikan kami diberikan kesempatan untuk memeras susu domba itu, kami akan coba. Silahkan kalau demikian. Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menghampiri Rasulullah yang berada di jauh di sana, yang kemudian Rasulullah mendekat pada domba tadi dan permisi kepada pemilik domba, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, domba itu keluar mengeluarkan air susunya, dan itu lebih dari 1 liter pada saat itu. Yang kemudian setelah keluar, Rasulullah meminta agar supaya Ummu Ma'bad minum lebih dahulu. Enggak, saya enggak butuh itu. Lalu kemudian dipersilakanlah Abdullah bin Uraikid sebagai seorang pelayan Rasulullah yang sudah hampir semaput tadi itu. Tapi apa kata Ummu Ma'bad? Jangan, kamu dulu yang memeras. Rasulullah tidak langsung meminum air susu itu, tetapi mohon maaf wahai sahabatku, yang hampir semaput itu adalah ini. Bagaimana kalau Abdullah bin Uraikid kita minta untuk meminum lebih dahulu? Lalu kemudian, oh kalau begitu dipersilakan oleh Ummu Ma'bad. Atas izin Ummu Ma'bad tadi itu, Abdullah bin Uraikid minum tadi itu. Lalu kemudian Rasulullah meminta agar supaya Abu Bakar As-Siddiq minum lebih dahulu. Apa kata Umar? Jangan, kamu dulu. Nggak, ini pun juga hampir semaput, ini wahai sahabatku. Setelah itu Rasulullah meminta Ummu Ma'bad meminum. Tapi Ummu Ma'bad tetap mengatakan, enggak, kamu dulu yang minum. Tapi Rasulullah tidak. Ini adalah sebuah etika yang punya, saya minta untuk bisa mencicipi lebih dahulu. Dan disitulah baru Rasulullah meminum air susu dari domba itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menjadi seorang pemimpin, tidak serta-merta kemudian mengambil kesempatan lebih awal. Ini yang tadi saya katakan. Betul. Jangan kemudian aji mumpung menjadi seorang pemimpin. Tetapi seorang pemimpin adalah sebagai pelayan kepada orang yang dipimpin. Maka selalu saya katakan, kita ini adalah pelayan. Pelayan pada siapa? Pelayan pada mahasiswa, pelayan pada para dosen, untuk mencukupi fasilitas di dalam proses pembelajaran. Kita ini adalah pelayan karyawan untuk melengkapi berbagai macam kebutuhan. Jadi tidak bisa kemudian menjadi seorang pemimpin akan sukses kalau dia itu elitis. Tapi menjadi seorang pemimpin akan sukses kalau dia itu populis, bisa merakyat, bisa memberikan satu kesempatan kepada rakyatnya untuk bisa menikmati terhadap sarana prasarana yang ada pada saat itu. Maka disinilah Rasulullah itu dikenal sebagai role model, modelnya para model yang itu tertera di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah menjadi teladan di dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dan sekaligus teladan di dalam menghadapi berbagai macam hal yang beliau harus sabar. Gitu ya. Beliau harus sabar. Karena sabar itu sesungguhnya bukan sekedar sabar, tapi sabar ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah dan sabar ketika juga mendapatkan musibah dari Allah. Juga harus sama-sama sabarnya dalam hal ini. Cuma sabar untuk menjalankan segala perintah Allah itu lebih berat daripada sabar ketika menghadapi musibah. Ketika orang yang terkena musibah seringkali dikatakan bahwa yang sabar ya. Tetapi sesungguhnya orang yang bisa lebih sabar lagi dan lebih baik adalah ketika dia menjalankan segala perintah Allah itu. Wah, luar biasa sekali ya Prof ya. Jadi kalau saya dengar dari cerita tadi Prof ya, bahwa ternyata seorang pemimpin itu tidak hanya butuh sabar saja mungkin ya Prof ya, tapi juga harus bijaksana, harus bisa bersikap adil ya Prof ya. Betul. Dan yang kita dengar dari cerita tadi bahwa kita tahu bahwa konteks masalah itu kan porsinya berbeda-beda Prof ya. Betul. Ada yang porsinya kecil, sedang, dan mungkin ada yang porsinya cukup rumit. Nah, Profesor sendiri ini kan merupakan satu pimpinan di sebuah
perguruan tinggi yang cukup besar, di mana pastilah ada konflik mungkin ya, mungkin ada beda pendapat atau mungkin ada kepentingan-kepentingan. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menyikapi hal rumit seperti ini, yang mana mungkin bisa diambil dari role model dari Rasulullah. Ya, jadi begini Mbak, memang untuk menghadapi berbagai persoalan itu tidak mudah. Satu sisi, bagaimana kita ini bisa memposisikan lembaga atau perusahaan atau institusi itu tetap bisa berkembang. Tapi satu sisi kita juga harus melihat bagaimana daya beli masyarakat, misalnya saja. Ini kan dibutuhkan win-win solution, jalan tengah dalam hal ini. Maka ketika kita mengambil jalan tengah ini yang disebut dengan sikap tawasud, sikap moderat, tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Ini yang seringkali ada di antara variabel-variabel tertentu yang kadangkala tidak bisa memahami. Sulitnya menjadi seorang pemimpin, disitulah sesungguhnya. Betul. Lalu pendekatan seperti apa yang Profesor Maskuri ini lakukan kepada orang-orang yang mungkin berbeda ya Prof ya? Iya, jadi kita tidak bisa melakukan sendiri ya, tetapi kita juga bisa melibatkan orang-orang lain yang bahkan pendekatan-pendekatan informal itu akan lebih cepat bisa memahami ketimbang pendekatan-pendekatan formal. Jadi pendekatan-pendekatan informal itu seringkali dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika para sahabat dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu justru menentang habis-habisan pada Rasulullah ya, dan bahkan Rasulullah itu dianggap sebagai orang yang justru akan merusak tatanan kehidupan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Rasulullah diludahi, bahkan ada jebakan supaya Rasulullah tercebur. Misalnya, Rasulullah ini kan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bimbingan Allah kepada Rasul inilah yang menyelamatkan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika ada orang kafir Quraisy yang sedang sakit, walaupun dia habis diludahi, Rasulullah tetap justru menjenguknya di situ. Bahkan mendoakannya ya Prof. Mendoakannya. Ya? Dan disitulah maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu justru malah malu dia mau melakukan satu tindakan-tindakan yang menyakiti Rasulullah. Inilah yang saya katakan bahwa Rasulullah itu bukan semata-mata memberikan sebuah mo'idoh hasanah, ungkapan-ungkapan lisan belaka, tapi Rasulullah selalu memberikan contoh-contoh perilaku yang terbaik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Baik, jadi Rasulullah itu meskipun beliau dihina, meskipun beliau dicaci maki, betul, tapi beliau justru mencontohkan melalui tindakan yang mulia. Itu tadi sehingga yang dikatakan sabar tadi. Sabar, betul Prof. Jadi ada sabar lillah karena Allah itu ya. Ada juga sabar as-sabru billah dengan Allah ya. Jadi sabarnya itu karena Allah, as-sabru billah, sabarnya itu dengan Allah. Justru hal yang seperti inilah Allah akan melindungi pada hambanya di situ. Baik, ya. Berarti ini menjadi seorang pemimpin tentu tidak mudah ya Prof ya. Tidak mudah. Kalau dari cerita Prof Maskuri sendiri, baik dari cerita Rasulullah dan juga dari pengalaman Prof Maskuri sebagai seorang pemimpin. Ya, dan itu tadi saya katakan bahwa sidik, amanah, tabligh, fatonah itu menjadi kunci. Jadi dia harus jujur, dia harus amanah, terpercaya dia. Jadi itu sidik, amanah, tabligh. Dia pun juga bisa menyampaikan sesuatu hal yang terbaik. Itu. Nah, saya seringkali menyampaikan bahwa sesuatu hal, gagasan-gagasan, kreatif, inovatif, jangan tiba-tiba kemudian menjadi sebuah keputusan dan kebijakan. Tapi di-share dulu. Selama tidak ada resistensi, maka disitulah barulah dibuat semacam kebijakan. Nah, Rasulullah banyak sekali melakukan satu kegiatan-kegiatan yang bersifat informal, itu justru lebih mengena. Diajak makan bersama, ngobrol-ngobrol di situ, di rumahnya, bahkan datang ke rumah sahabat misalnya saja. Ngobrol-ngobrol di situ yang kemudian menjadi sebuah keputusan bersama. Jadi tidak kemudian
tiba-tiba dari pemikiran Rasulullah yang kemudian itu menjadi sebuah keputusan, tidak. Jadi pendekatan-pendekatan informal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan disinilah pentingnya seorang pemimpin juga bisa menghormati orang yang ada di sekitarnya di situ. Baik. Jadi menjadi seorang pemimpin itu memang harus menyatukan banyak pendapat ya Prof ya, menyatukan banyak perbedaan mungkin Prof. Mencoba untuk mengkalkulasi dari berbagai macam pendapat yang ada, yang kemudian plus minusnya itu harus dipertimbangkan betul, tidak serta-merta. Maka di sini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, baik secara individu untuk menjadi mempertanggungjawabkan terhadap sikap dan perilakunya, kulukum ra'in. Masing-masing individu adalah pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri agar supaya mereka bisa lebih bagus. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dia pun juga selalu berhati-hati ketika mendapatkan amanah, dan amanah itu dijalankan dengan baik. Karena terus terang, pemimpin itu bukan sekedar dia memegang amanah dan menjadi khadimah pelayan, tetapi dia juga akan dimintai pertanggungjawaban, mas'uliyah, dan sekaligus juga riayah. Ini satu konsep-konsep yang harus dikembangkan di dalam kepemimpinan. Baik pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah diskusi menarik yang telah kita simak bersama-sama bersama Profesor Dr. Haji Masyhuri MSI, Rektor Universitas Islam Malang. Yang dapat kita ambil poinnya dari diskusi kita bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena seorang pemimpin harus mengemban amanah yang cukup besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat secara luas, karena seorang pemimpin sesungguhnya merupakan pelayan masyarakat, maka kita harus melayani dengan sepenuh hati, ikhlas, dan sabar. Baik pemirsa Batu TV, kita sudah di penghujung acara Kurma Kuliah Ramadan. Kita akan bertemu kembali pada diskusi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.